Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Avanti Versa Patria. Hari ini saya akan membahas tentang game video Far Cry 4. Jadi, apa itu Far Cry 4? Far Cry 4 adalah sebuah video game yang dikembangkan oleh Ubisoft Montreal dan dipublikasikan oleh Ubisoft sendiri. Game ini pertama kali dirilis pada tanggal 18 November tahun 2014. Dan sejak itu, game ini berhasil menarik perhatian para penggemar game aksi dan petualangan. Untuk platform, game ini mensupport PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Microsoft Windows, dan Mac OS X. Mac OS yang dimana memberikan kebebasan kepada pemain untuk menikmati petualangan ini di berbagai konsol atau perangkat komputer. Mengusung genre open world, FPS atau first person shooter, dan aksi petualangan, Far Cry 4 memberikan kebebasan yang luas kepada pemain untuk mengeksplorasi dunia Kairat yang dipenuhi dengan berbagai tantangan, misi sampingan, dan cerita yang mendalam. Dengan mode pemain tunggal yang kuat dan tambahan mode multiplayer, game ini tidak hanya menawarkan pengalaman solo yang memikat, tetapi juga kesempatan untuk bermain bersama teman-teman dalam petualangan yang sama. Untuk genre dan elemen gameplaynya sendiri, untuk genre ada first person shooter seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu mekanisme tembak menembak dengan senjata yang dapat dimodifikasi, sistem pertempuran jarak dekat yang lebih halus, dan berbagai macam kendaraan yang bisa digunakan untuk menjelajahi dunia. Yang kedua yaitu open world atau dunia terbuka. Dunia Kairat adalah dunia terbuka yang sangat luas dan penuh dengan aktivitas. Pemain dapat mengeksplorasi berbagai lokasi dari hutan lebat hingga desa-desa kecil yang dikuasai oleh pemberontak, atau bahkan meluncur turun dari tebing tanpa parasut. Untuk elemen gameplaynya sendiri, yaitu adalah ada eksplorasi dan liberasi, yang dimana pemain dapat mengalahkan pos-pos musuh untuk menguasai wilayah-wilayah di Kairat, serta menyelesaikan misi sampingan yang melibatkan perburuan binatang langka atau melawan musuh yang lebih kuat. Pemain juga bisa berinteraksi dengan berbagai karakter yang memiliki cerita masing-masing. Elemen kedua yaitu pilihan moral dan cerita yang ranking. Salah satu fitur menarik dalam Far Cry 4 adalah banyaknya pilihan yang harus dibuat pemain yang dapat mempengaruhi jalannya cerita. Pilihan moral antara mendukung pihak Namita atau Sabal, dua pemimpin pemberontak dengan pandangan yang sangat berbeda tentang masa depan Kairat, merupakan salah satu dilema besar dalam cerita. Elemen ketiga itu adalah kendaraan dan hewan. Pemain dapat menggunakan berbagai kendaraan seperti mobil, motor, dan bahkan helikopter untuk berkeliling. Tak hanya itu, berbagai hewan seperti harimau, gajah, dan burung bisa menjadi alat bantu untuk yang berguna dalam pertempuran. Untuk cerita dan tema utama Far Cry 4 sendiri, Far Cry 4 berfokus pada Ajay Ghale, seorang pemuda yang kembali ke Kairat untuk diberikan abu ibunya sesuai dengan permintaan ibunya. Namun, kedatangannya justru membawa Ajay ke dalam pertempuran besar antara pihak Golden Path, yaitu adalah kelompok pemberontak yang berjuang untuk kebebasan, dan Pagan Min, yaitu adalah diktator yang menguasai negara dengan tangan besi. Sama perjalanannya, Ajay akan menghadapi dilema moral yang besar terkait dengan petualangan untuk kebebasan, pengorbanan, dan kekuasaan. Untuk tema utama game ini, yang pertama yaitu pemberontakan dan kekuasaan. Far
Krai 4 mengangkat tema tentang bagaimana perjuangan untuk kebebasan dapat mengarah pada konflik internal, ketidakpastian, dan pengorbanan. Pilihan moral, yaitu pemain dihadapkan pada pilihan sulit antara dua pemimpin Golden Path, yaitu Amita dan Sabal, yang masing-masing memiliki pandangan berbeda tentang cara terbaik untuk mengelola Khairat setelah jatuhnya Pagan Min. Tema ketiga yaitu tradisi versus modernisasi, konflik antara mempertahankan nilai-nilai tradisional Khairat atau mengikuti perubahan radikal yang dijanjikan oleh para pemimpin pemberontak adalah salah satu tema sentral dalam cerita ini. Untuk cerita tentang gamenya, ya dimulai dengan di tengah pegunungan Himalaya tersembunyi sebuah negara kecil bernama Khairat. Yang dimana negara ini dulunya damai dan penuh tradisi, kini negeri ini berada dalam cengkraman kekuasaan seorang diktator flamboyan bernama Pagan Min. Di bawah kepemimpinannya, Khairat terpecah antara ketakutan, pengaruh militer, dan perlawanan yang tak kunjung padam. Dan masuklah Ajay Ghale, seorang pria muda yang tumbuh besar di Amerika Serikat. Ia kembali ke tanah leluhur ibunya dengan satu tujuan sederhana: menyebarkan abu sang ibu di Laksamana, sebuah tempat suci di Khairat. Namun, Ajay tidak tahu bahwa darah yang mengalir di nadinya adalah bagian dari sejarah besar negeri ini. Ibunya, Ishwari Ghale, bukanlah orang biasa. Ia adalah mantan anggota Golden Path, yaitu adalah kelompok pemberontak yang dulunya memperjuangkan kemerdekaan Khairat dari kekuasaan raja sebelumnya. Ini adalah ayah dari Pagan Min. Ia juga istri dari Mohan Ghale, yaitu adalah pendiri dari Golden Path sendiri, yang mati secara misterius setelah hubungannya dengan Pagan dan Ishwari memburuk. Sebuah masa lalu penuh rahasia menyelimuti Ajay, yang perlahan terkuak seiring dia melangkah lebih dalam ke dalam konflik Khairat. Setibanya di Khairat, Ajay langsung disambut oleh kekacauan. Ia ditangkap oleh pasukan Pagan Min. Namun, dia malah diundang makan malam dengan sang diktator sendiri. Bahkan perlakuan Ajay dengan aneh, yaitu dengan cara campuran ramah, sarkastik, dan ancaman tersembunyi. Ternyata Pagan mengenal Ishwari dengan sangat baik, mungkin terlalu baik. Ada nuansa hubungan pribadi yang dalam dan rumit antara keduanya, menyiratkan bahwa Pagan Min masih menyimpan perasaan. Setelah itu, Ajay melarikan diri dan segera bergabung dengan Golden Path, kini dipimpin oleh dua tokoh dengan visi yang berbeda. Yang pertama ada Amita, yang ingin memodernisasi Khairat dengan cara lebih pragmatis dan tidak ragu membuat keputusan kejam demi masa depan. Pemimpin kedua yaitu Sabal, seorang tradisionalis religius yang ingin mempertahankan nilai-nilai lama, termasuk kasta, kepercayaan, dan struktur sosial yang sudah ada. Dan tentu saja Ajay terjebak di antara kedua pemimpin ini dan dipaksa memilih sisi yang menurutnya paling layak untuk memimpin Khairat pasca rezim Pagan. Pilihan-pilihan inilah yang mulai membentuk cerita dan mengubah masa depan Khairat sesuai apa yang ditentukan oleh pemain. Selama perjalanannya, Ajay menyaksikan berbagai wajah Khairat, dari kampung-kampung yang porak-poranda oleh perang, hutan yang dipenuhi bahaya, hingga gunung yang menjadi basis perlawanan. Ia juga bertemu karakter-karakter aneh dan ekstrim seperti duo gila Yogi dan Reggie. Lainnya pengkhotbah senjata seperti Hurk, dan bahkan tokoh-tokoh spiritual seperti guru kepercayaan lokal yang memperkenalkannya
pada dimensi mistik pertama Shangri-La, yaitu alegori mitologis yang mencerminkan perang batin Ajay sendiri. Sementara itu, konflik antara Amita dan Sabal pun makin memanas. Keduanya mulai menunjukkan sisi gelap masing-masing. Untuk Amita, dia tidak segan memperbudak anak-anak menjadi tentara. Sementara itu, Sabal, dia membunuh orang-orang yang dianggap mencemari tradisi. Apa yang semula tampak seperti perjuangan untuk keadilan berubah menjadi pertarungan ego dan ideologi. Di tengah dilema itu, Aceh harus terus maju, membebaskan wilayah demi wilayah, hingga akhirnya membuka jalan menuju benteng terakhir Pagan Min. Namun, ketika akhirnya ia menghadapi sang diktator, cerita tidak berakhir dengan tembakan. Pagan Min, dengan sikap tenang dan ironisnya, justru mengundang Aceh ke meja makan lagi untuk kedua kalinya. Setelah itu, yang buka semua rahasia Ishwari, cinta mereka, dan anak yang hilang Lakshmana, anak hasil hubungan Pagan dan Ishwari sendiri, yang telah meninggal dan dimakamkan di kuil yang menjadi tujuan utama Aceh sejak awal. Disinilah Aceh dihadapkan pada keputusan akhir. Yang pertama, apakah ia akan membunuh Pagan dan membalas semua kekejaman yang dilakukannya, atau yang kedua, berkanya hidup sebagai bentuk akhir dari siklus balas dendam. Keputusan ini menentukan penutupan kisah Khairat. Tak peduli mana yang dipilih, Aceh telah mengubah sejarah negaranya selamanya, yaitu mewarisi perang, cinta, pengkhianatan, dan pilihan-pilihan yang tidak pernah hitam putih. Untuk kesimpulan akhir, Far Cry 4 bukan hanya tentang senjata, ledakan, atau penaklukan benteng. Ini adalah kisah tentang identitas, keluarga, dan kekuasaan. Tentang bagaimana seorang pemuda yang hanya ingin memenuhi permintaan terakhir ibunya akhirnya menjadi simbol dari perubahan. Dan tentang bagaimana di negeri yang penuh konflik seperti Khairat, tidak ada jalan mudah menuju kebebasan. Baik, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.